Mike Tyson, bertemu lagi dengan saya, Dr. Oka Negara, di Oke Dok, sebuah acara diskusi tentang kesehatan yang membahas kasus-kasus tentang dunia kesehatan dan kedokteran yang update, yang kira-kira akan memberikan manfaat banyak buat para Mike Tyson. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Oke Dok, hanya di Mike TV. Kembali bersama saya, Mike Tyson, Dr. Oka Negara. Kita sudah melewati banyak episode tentang Oke Dok yang membahas seputar dunia kesehatan yang kita harapkan kembali bermanfaat buat para Mike Tyson. Dan dari sekian lama ternyata tertumpuk banyak pertanyaan-pertanyaan yang menginginkan untuk membahas topik spesial di edisi kali ini yang berkaitan tentang seksualitas, reproduksi dihubungkan dengan kejadian COVID-19. Jadi, di sesi kali ini kita akan membahas topik tentang seks dan COVID-19. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari Mike Tyson, kita akan pilihkan beberapa pertanyaan yang kira-kira nanti benar-benar bermanfaat buat para Mike Tyson untuk mengetahui bagaimana situasi permasalahan seksualitas di era COVID-19 ini, di masa pandemi yang masih belum usai ini, dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah itu berkaitan dengan sesuatu yang memang akan menjadi sebuah wacana baru, kabar baru, pengetahuan baru, atau memang banyak sebenarnya informasi-informasi yang berseliweran di media sosial adalah informasi yang bisa jadi hoaks atau tidak bertanggung jawab. Di sesi ini saya akan membahas sendiri pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Mike Tyson yang sudah tertampung di laptop yang ada di depan saya ini. Tetapi sebelumnya kita akan berbicara bahwa setelah 1 tahun kita melewati pandemi ini, rupanya belum ada tanda-tanda kunjung usai ini pandemi COVID-19 ini. Sempat turun sebentar, kemudian meningkat lagi. Karena memang kalau disampaikan bahwa sekali lagi salah satu penyebabnya adalah karena virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain dalam jarak yang cukup dekat. Jadi ketika kerumunan masih belum bisa kita atasi, kerumunan masih terjadi di mana-mana, kemudian apalagi disertai oleh mereka-mereka yang ada di jalanan, di tengah-tengah kerumunan dengan tidak memperhatikan penggunaan masker yang baik, maka virus ini akan tetap senang berada di tengah-tengah manusia, tetap senang ada di kerumunan, dan kemudian berlompat dari satu orang yang sudah mengandung atau mengidap virus ke orang lain yang akhirnya tertular. Sampai dengan detik ini kita belum menuntaskan masalah COVID-19 ini. Dan selama COVID-19 ini masih ada, kemudian ada pembatasan-pembatasan, dan kemudian juga orang banyak mencari informasi di rumah mungkin dengan menggunakan gadget, ternyata banyak pertanyaan dan informasi yang kemudian juga berkaitan tentang permasalahan seksual. Karena itu kita akan membahasnya saat ini karena mengingat banyak sekali juga informasi simpang siur yang berkaitan tentang kesehatan seksual atau permasalahan seks yang berkaitan dengan COVID-19. So, kita akan lihat apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan bagaimana kita menyikapinya. Kita lihat di laptop ini berikutnya. Ya, Mike Tyson, sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari Mike Tyson yang sudah masuk, saya lihat di sini ada 10 pertanyaan ternyata yang sudah masuk. Saya ingin sedikit bercerita bahwa sebelumnya ada satu kisah yang menarik, sebuah masalah yang dialami oleh pasangan suami istri, di mana pada saat-saat awal pandemi, itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan, datang dengan keluhan suaminya mengalami disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi itu artinya ketidakmampuan untuk mempertahankan ereksi dari kelamin atau penisnya dalam berhubungan seksual. Itu terjadi hanya gara-gara pada waktu ingin berhubungan seksual di malam hari,
suami dan istri sudah siap berhubungan seksual dan sudah melakukan pemanasan dan memang sudah waktunya untuk melakukan hubungan seksual yang optimal, tiba-tiba istrinya mempertanyakan sesuatu yang akhirnya menginterupsi hubungan seksual. Pertanyaannya simpel aja. Pak, sayang, ingat loh, 2 hari lagi kamu harus bayar utang kita. Kita punya utang ke Pak ini gitu ya. Ternyata hanya gara-gara diinterupsi untuk bertanya tentang utang itu, mendadak suaminya jadi kehilangan fokus. Muncul permasalahan stres di pikirannya dan kemudian mengganggu dorongan seksual yang sudah dipersiapkan menjadi tidak dilanjutkan. Dan apa yang terjadi? Hubungan seksual menjadi gagal, bahkan gagal seterusnya. Jadi di hubungan seksual yang berikutnya ternyata si suami juga tidak berhasil untuk melakukan hubungan seksual karena terjadi gangguan ereksi. Memang penyebabnya adalah sebenarnya utangnya dibayar, baru mungkin nanti bisa kembali pulih permasalahannya. Karena ada permasalahan psikis rupanya. Tetapi permasalahan-permasalahan seperti ini di saat pandemi sangat beragam. Orang tadinya berpikir bahwa dengan pasangan semakin sering di rumah, itu jangan-jangan malah nanti semakin sering menikmati hubungan seksual dan semakin sering bisa akhirnya menikmati kebersamaan bersama. Some of them, sebagian dari mereka memang ternyata menikmati hubungan seksual ini bersama di rumah dengan kualitas yang lebih bagus. Tetapi 1, 2, atau banyak kasus mungkin bisa mengalami kejadian seperti kasus yang sempat saya ceritakan tadi. Justru gara-gara pandemi ada stres psikologis yang akhirnya mengganggu hubungan seksual atau relasi seksual atau romantisme seksual bersama antara pasangan selama di rumah. Tetapi ada kasus-kasus yang lain juga yang sempat masuk, sempat berdiskusi, bahkan kita sempat melakukan sebuah webinar, itu pada saat pandemi juga ternyata walaupun di rumah saja, bisa jadi anak-anak yang harusnya sekolah juga di rumah, itu ternyata muncul beberapa kasus gara-gara di rumah saja selama pandemi, muncul kasus-kasus kekerasan seksual. Rupanya benar beberapa data yang menyebutkan pelaku kekerasan seksual seringkali bukan orang yang jauh, justru orang yang ada di sekitar bahkan di dalam rumah. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati, semuanya harus berpikir bagaimana di samping untuk mencegah tertular dari COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan 3M, tetapi juga tetap menjaga kewaspadaan diri supaya tetap sehat, baik sehat fisik maupun sehat psikisnya. So, netizen, kita kembali ke laptop sekarang. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang banyak ditanyakan oleh para netizen untuk topik seks dan COVID-19. Yang pertama, Dok, vaksin COVID-19 dapat mengakibatkan ukuran penis membesar ya? Ya, ini rupanya isu ini adalah isu yang sudah cukup lama, mungkin sekitar 3 sampai 4 atau 5 bulan yang lalu. Ketika awal-awal dari vaksin ini baru dicobakan di Indonesia, dicobakan sekitar Januari, Februari, dan sesudah itu beberapa saat berikutnya menyusul ada informasi bahwa kalau habis vaksin itu bisa mengakibatkan ukuran penis menjadi lebih besar. Vaksin membuat penis menjadi gede gitu ya. So, apakah ini benar? Rupanya ini bisa kita klarifikasi, ini adalah salah satu hoaks yang paling membuat kita tersenyum-senyum dan tertawa saat itu. Karena apa? Sampai dengan saat ini belum ada satupun bukti ilmiah maupun publikasi yang menyebutkan bahwa efek dari vaksin ini bisa mengakibatkan munculnya perubahan pada bentuk dan anatomi dari penis. Dia bisa menjadi apakah membesar, mengecil, ya itu juga tidak ada. Jadi tidak ada hubungan antara vaksin COVID-19, merek apapun, pemberian yang kapanpun terhadap perubahan pada anatomi maupun bentuk struktur tampilan dari penis atau alat kelamin laki-laki. Tapi memang ini kemarin sempat beredar luas ya para netizen. So, this is a hoax. Nah, berikutnya yang kedua. Berhubungan seksual selama pandemi, haruskah menggunakan masker?
Ini interesting sekali ya, karena kita diharapkan di mana-mana saat ini adalah menggunakan masker dengan disiplin. Karena apa? Sebenarnya virus sudah ada di mana-mana nih. Jadi virus tidak cuma ada di luar sana, di tempat kerumunan, tetapi bisa jadi di lingkungan kerja, bahkan di lingkungan rumah. Banyak anak muda yang nongkrong di luar rumah, kemudian tertular virus, bawa virusnya ke dalam rumah. Jadi virus sudah ada di dalam rumah sebenarnya. Dan kemudian apakah ini juga artinya kalau ingin berhubungan seksual selama pandemi ini harus menggunakan masker? Meg Thiessen harus mengingat lagi, salah satunya adalah bahwa penularan COVID-19 ini adalah dari droplet. Droplet itu adalah percikan air liur yang berpindah dari pengidap ke orang lain. Ketika itu terjadi, maka penularan pun bisa terjadi. Dan ini akan bisa direct, kemungkinannya lebih besar jika antara yang mengidap atau yang membawa virus, itu dia tidak ada pembatas dengan yang kemudian ditularinya. Artinya tidak ada proteksi sama sekali masker, gitu ya. Karenanya untuk pencegahan sebenarnya diharapkan menggunakan masker untuk saat ini. Lalu bagaimana jika ini dipakai untuk berhubungan seksual? Jadi maksudnya adalah begini, ketika kita tidak tahu status pasangan kita apakah COVID-19 atau tidak, dia membawa virus corona atau virus SARS-CoV-2 atau tidak, sesungguhnya siapapun bisa kita anggap berisiko. Apalagi penyakit ini atau infeksi ini lekat dengan salah satu karakter yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala, di mana ada orang-orang yang membawa virus, ternyata bahkan dia tidak sadar kalau dirinya adalah mengidap virus, karena memang kelihatannya sehat-sehat saja. Jadi, jika ada hubungan seksual yang kira-kira beresiko karena kita tidak kenal dengan siapa yang kita ajak, ya, kecuali itu adalah pasangan setia kita. Misalnya nih, ada yang berusaha untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau sebelum menikah, atau melakukan hubungan seksual dengan orang di luar pernikahannya, baik itu orang sebutnya berselingkuh atau mencari pekerja seks misalnya begitu, ya, itu kita tidak pernah tahu status dari seseorang itu apakah terinfeksi atau mengidap virus corona atau virus SARS-CoV-2 atau tidak, apakah dia seorang pengidap COVID-19 atau tidak. Pada akhirnya kita tahu bahwa untuk terjadinya penularan itu peluang paling besar ada pada pertukaran droplet lewat mulut, ya, atau lewat lubang hidung yang berpindah ke orang lain. So, jadi jika terjadi hubungan seksual dengan pasangan yang seperti ini, yang kita tidak tahu jelas status COVID-19-nya, memang sangat diwajibkan jika itu dilakukan, haruslah salah satunya ada penggunaan masker. Karena dengan menggunakan masker, otomatis juga menghindari kemungkinan pertukaran droplet tadi. Kita tidak pernah tahu, walaupun mungkin tidak sedang berbicara, jangan-jangan di tengah jalan tiba-tiba terbatuk, bersin, atau karena dalam hubungan seksual kadang-kadang pada tahapan yang sudah semakin meningkat, eksitasi, itu kadang-kadang juga nafas menjadi tersengal-sengal, lebih cepat, dan kemudian akhirnya nafas yang dikeluarkan itu juga dari lubang hidung itu akan lebih kencang, keluar aliran dari aerosol ataupun droplet-droplet yang lebih kecil. Bisa kebayang pada akhirnya jika tidak menggunakan masker, maka seseorang bisa tertular dari orang lain yang mungkin membawa virusnya. Tetapi ini akan menjadi cerita yang lain ketika kita sudah tahu pasangan kita dan kita sendiri benar-benar bebas dari COVID-19. Ya, jadi sekali lagi, kalau memang kita tidak tahu pasangan kita itu seorang pengidap COVID-19 atau tidak, memang paling tidak jika ingin berhubungan seksual tetap dilakukan, use your mask. Ya, jadi gunakan masker dengan baik dan benar. Oke? Seru juga ya pertanyaannya ya. Jadi baru 2 aja udah seru-seru ya Meg Thiessen ya. Jadi ini yang ketiga sekarang. Oke dok, nah dia menyebutnya dengan oke dok. Oke dok, virtual sex apakah benar pilihan aktivitas seksual yang paling baik selama pandemi? Ya, jawabannya adalah iya. Ketika berbicara tentang
yang paling bagus saat ini dikenalkan tentang apa itu virtual sex. Virtual sex itu artinya adalah melakukan hubungan seks dengan menggunakan metode tata cara virtual. Ya. Virtual maksudnya adalah kita kontak dengan seseorang di luar sana by online dengan menggunakan gadget tanpa perlu ketemu, tanpa perlu bersentuhan. Memang agak aneh, Magdisen, tetapi suka tidak suka, cara seperti ini kita anggap sebagai salah satu pilihan cara untuk melepaskan ketegangan atau kemunculan dorongan seksual yang tidak bisa dibendung untuk kemudian dia bisa dengan pasangannya melakukan aktivitas seksual walaupun berjauhan masing-masing. Tapi bisa menggunakan gadget itu dengan kemudian bisa, contohnya adalah dengan misalnya saling melakukan perangsangan diri sendiri atau yang disebut dengan saling bermasturbasi, ya, dengan saling bermasturbasi atau kemudian memberikan mungkin dengan menyampaikan kata-kata yang mesra dan sensual yang disebut dengan sexting, kemudian melakukan video call, ya, hubungan seksual, aktivitas seksual lewat video call, orang kan sering menyebutnya dengan sex chat, begitu. Itu silahkan saja. Bahkan beberapa bisa juga misalnya dengan mengirimkan foto-foto, video singkat yang masih bisa dikirimkan lewat gadgetnya. Tetapi ingat, jika ternyata akhirnya melakukan video call online, kemudian mengirimkan gambar yang sifatnya itu adalah sangat pribadi, menampilkan diri sendiri, ada gambar ataukah video, be careful. Karena apa? Jika suatu saat nanti handphonenya atau gadgetnya ternyata hilang, gambar yang tadi tersimpan itu bisa tersebar. Banyak kasus yang sudah terjadi. Jadi saya sebenarnya tidak, walaupun yang bisa dilakukan pilihannya adalah virtual sex, tetapi tidak direkomendasikan untuk membuat video, misalnya video menampilkan diri sedang telanjang atau sedang menikmati aktivitas seksual secara mandiri, dikirimkan kepada pasangannya. Hati-hati sekali, jadi lakukan virtual sex secara bertanggung jawab dan kemudian kira-kira tidak akan mungkin ada resiko sampai ada video atau gambar yang bocor ke pihak luar begitu. Memang ini akan menjadi sebuah agenda yang berbeda dengan kegiatan sebelum pandemi yang masih bisa bertemu, terutama ini bisa dilakukan untuk mungkin pasangan-pasangan yang salah satunya di rumah, salah satu lagi mungkin kerja atau bepergian ke luar negeri dan akhirnya harus melakukan karantina dulu, atau mungkin salah satunya melakukan isolasi mandiri di tempat yang berbeda dengan pasangannya. Seorang suaminya melakukan isolasi mandiri, pernah kejadian itu bisa di hotel misalnya, bisa di balai-balai kesehatan tertentu, dan itu terpisah dari pasangannya. Nah, selama untuk melepaskan ketegangan dan kemunculan dorongan seksual, virtual sex is the answer. Jadi virtual sex bisa dilakukan sebagai salah satu pilihan, bahkan ini adalah pilihan yang paling aman selama ini memang bisa dilakukan dan dinikmati. Ya. Kemudian yang keempat, ya, Magdisen, yang keempat, jadi dok, sebenarnya hubungan seksual itu bisa menularkan virus corona atau tidak sih? Ya, jika pengertiannya saat ini adalah hubungan seksual itu adalah hubungan seksual yang penetratif. Ketika penis yang sedang ereksi, kemudian dipenetrasikan ke dalam vagina yang sudah mengalami lubrikasi, itu saat yang paling ideal, itu disebut dengan hubungan seksual yang penetratif. Nah, memang apakah hubungan seksual yang penetratif ini beresiko nggak terjadi penularan virus? Pada beberapa kesempatan kita memang menyebutkan bahwa cairan sperma itu terdapat virus corona bisa dideteksi di cairan sperma, bahkan di traktus genital, di daerah kelamin jika itu dibiopsi misalnya, jaringannya diambil gitu, dilakukan pemeriksaan, ternyata ada ditemukan virus di daerah kelamin dan di cairan kelamin. Laki-laki cairan sperma. Tetapi di cairan vagina masih belum jelas. Di cairan lubrikasi juga pada perempuan juga belum jelas. Jadi beberapa penelitian malah belum menyebutkan ada korelasi kejadian penularan hubungan seksual
itu yang penetratif bisa menularkan virus SARS-CoV-2 atau corona. Cuma ini memang perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam lagi. Walaupun kesannya sampai dengan saat ini masih cukup aman, tetapi ingat bahwa, nah ini dia ingat bahwa hubungan seksual seringkali tidak cuma penetrasi, tetapi misalnya pada waktu foreplay menginginkan untuk ciuman, kemudian ada meraba-raba, ada petting, waktu foreplaynya juga bagaimana seorang laki-laki dan perempuan saling mengeksplorasi dirinya atau di pasangannya untuk kemudian bisa masuk ke tahapan hubungan seksual yang penetratif. Nah, pada waktu foreplay ini jangan-jangan waktu foreplay itu ada adegan ciumannya, ada perilaku ciuman basahnya. Justru di sini peluang untuk terjadinya penularan ketika ada kontak air liur. Karena ingat, air liur atau percikan air liur yang kita sebut dengan droplet itu kandungan virusnya atau konsentrasi virusnya pada pengidapnya itu cukup tinggi untuk bisa menularkan ke pasangan yang diajak untuk ciuman. So be careful, walaupun hubungan seksual masih banyak penelitian yang mesti di-establishkan atau dipastikan bahwa apakah itu bisa menularkan atau tidak, tetapi sesungguhnya ciuman yang lebih berisiko. Jadi demikian juga hubungan seksual kalau memungkinkan, lebih bagus juga lakukan proteksi dengan menggunakan kondom. Dengan begitu, ya sudah pakai masker, kemudian juga sudah pakai kondom, apalagi jika kita memang mungkin yakin bahwa pasangan kita itu adalah tidak mengidap COVID-19 dengan berbagai pertimbangan, misalnya melakukan tes, sesungguhnya itu aman. Bahkan kalau memang benar-benar free from virus, keduanya itu bisa melakukan hubungan seksual seperti biasa dalam keadaan normal. Demikian, Meg Thiessen. Ya, Meg Thiessen, ini adalah pertanyaan yang kelima. Sebenarnya kita sudah sempat sedikit bahas tadi. Dok, apakah virus corona itu benar terdeteksi di cairan sperma? Nah, kalau yang ini memang beberapa penelitian sudah menyebutkan bahwa di samping ada di daerah belakang tenggorokan, yaitu tempat biasanya kalau kita ingin melakukan swab, ya itu di daerah itu yang disuap karena di situ konsentrasinya virusnya paling banyak. Jadi memang akhirnya konsentrasi atau tempat virus berada di mana, ya ada di sini, ya di belakang tenggorokan itu otomatis juga cairan-cairan yang ada di sekitarnya, dalam hal ini adalah droplet atau mungkin percikan liur, itu yang paling pertama konsentrasinya paling diduga paling tinggi yang bisa menularkan. Kemudian tempat lain yang juga disebutkan bisa menularkan adalah sebagian di tempat saluran cerna. Dan ternyata juga ada di cairan sperma. Dan kemudian satu lagi yang perlu dijelaskan adalah virus ini juga berada pada kotoran, pada pup, pada stool atau pada feses. Itu ya, jadi pada kotoran manusia juga dia ada. Dan itu bisa berpotensi terjadi penularan jika terjadi kontak yang khusus, satu lewat droplet, dua lewat kontak yang kira-kira akan ada pintu masuk lewat kontak dengan kotoran. Sementara virus corona yang ada pada cairan sperma ini, sekali lagi, dia masih dipertanyakan tentang apabila dia ada kontak lewat hubungan seksual. Masih belum banyak yang melakukan penelitian menyebutkan bahwa dari hubungan seksual penetratif bisa terjadi kontak. Tetapi hati-hati, kita mungkin akan berpikir bahwa ketika di cairan sperma ada, apakah ada kemungkinan nanti atau hal yang baru dari penelitian menyatakan bahwa ada dugaan kontak itu. Karena itu tetap lakukan proteksi atau perlindungan jika kita tidak paham, tidak yakin bahwa pasangan kita free from virus atau bebas dari virus corona. Ya, Meg Thiessen, ini ada pertanyaan ke-6 yang unik. Mungkin beberapa Meg Thiessen atau banyak Meg Thiessen baru kenal istilah ini, kebetulan ditanyakan ini. Dok, kalau rimming bisa beresiko menularkan virus corona enggak? Rimming. Jadi rimming itu adalah istilah untuk aktivitas seksual yang mungkin banyak orang yang tidak menyukainya ketika menyebutkan ini ya. Jadi rimming adalah hubungan seksual yang melibatkan kontak antara mulut, daerah mulut termasuk lidah itu dengan dubur. Jadi salah satu pihaknya ini semacam menjilati begitu ya daerah dubur dari pasangannya. Bisa kebayang kalau ternyata
Rimming ini ternyata kita masukkan ke dalam kategori beresiko. Karena apa? Karena itu tadi, di feses ditemukan juga sejumlah konsentrasi virus corona atau virus SARS-CoV-2 yang cukup berpotensi juga jika terjadi perpindahan atau jalan masuk yang memungkinkan. Jadi ketika ada aktivitas rimming, ada mungkin sisa-sisa kotoran di dubur itu yang kemudian akan kena sentuhan kontak dengan lidah dan akhirnya tertelan. Di situ ada kemungkinan, walaupun mungkin tidak sepasti sebesar kemungkinan dari pertukaran droplet. Jadi hati-hati bagi yang suka melakukan variasi dengan melakukan rimming, Anda termasuk beresiko. Ya, Mike Tyson, pertanyaan berikutnya nomor 7. Dok, bagaimana sebaiknya buat suami istri yang sedang isolasi mandiri ingin menikmati hubungan seksual? Kalau ini yang disebut dengan isolasi mandiri adalah isolasi mandiri di rumah, ya, karena memang sama-sama tertular. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana membuat diri tetap sehat, pola hidup sehat, mengonsumsi kemudian makanan sehat yang teratur, jika dibutuhkan obat, konsumsi obatnya. Dan jika ternyata hubungan seksual ingin dilakukan untuk relaksasi dan kira-kira itu akan membawa sebuah kesenangan baru, kebahagiaan, membuat jadi rileks, ya mungkin sebenarnya ada berbagai pertimbangan. Satu, ya, kata kuncinya adalah kita tidak pernah tahu jika misalnya juga apakah jika sama-sama tertular virus yang sama sekalipun jenisnya, jika itu ternyata sudah mengidap kemudian satu lagi mengidap, terjadi penularan kembali, saling menularkan, apakah itu tidak apa-apa atau biasa-biasa saja, atau akan terjadi istilahnya gejala yang muncul menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Misalnya akan muncul gejala yang lebih berat begitu misalnya, karena virus yang masuk nanti adalah walaupun sama-sama sempat tertular, tetapi virus yang masuk di hari berikutnya adalah virus yang sudah berkembang di tubuh masing-masing. Jadi kata kuncinya kemudian adalah paling tidak kalaupun ingin melakukan hubungan seksual tetap dengan saling menjaga supaya tidak terjadi penularan, paling tidak terjadi penularan droplet. Jadi yang bisa dilakukan misalnya adalah saling masturbasi, ya boleh-boleh saja, atau melakukan hubungan seksual dengan dengan masing-masing saling menggunakan masker. Dan harapannya kemudian juga kalau mau terbaik juga menggunakan kondom dalam hubungan seksual itu. Karena kita juga di samping ingin mencegah penularan virus yang lebih lebih serius, tapi yang kedua juga ada beberapa saran bahwa sebaiknya seorang perempuan di saat pandemi ini jika bisa juga mencegah kehamilan. Karena kita lihat banyak kejadian mereka yang hamil kemudian terinfeksi COVID-19 bisa jatuh ke dalam gejala berat atau membutuhkan pertolongan serius di rumah sakit. Yang berikutnya, pertanyaan ke-8, Mike Tyson. Nah ini pertanyaan yang seru ini sebenarnya. Setelah saya baca ini pertanyaan seru dan baru-baru saja ada kabar informasi atau informasi ilmiahnya yang kemudian bisa menjawab ini. Dok, apakah seorang pengidap COVID-19 bisa mengalami disfungsi ereksi? Ya, disfungsi ereksi adalah gangguan untuk bisa mencapai atau mempertahankan ereksi penis dalam hubungan seksual. Nah, apakah COVID-19 bisa mengakibatkan gangguan ini? Ternyata bisa. Sekali lagi ternyata bisa. Mekanismenya atau kemungkinannya ada dua. Kemungkinan langsung adalah karena si virus itu sendiri. Ternyata virus COVID-19 yang sudah masuk ke dalam tubuh dan kemudian mungkin menggejala berat, sekian lama dia di tubuh akhirnya, itu bisa mengakibatkan terjadinya juga kerusakan cukup luas pada jaringan penis, terutama pada jaringan yang disebut dengan endotel. Terus juga terjadi kemungkinan kerusakan pada pembuluh darah atau vaskularisasinya. Sementara kita tahu
Proses ereksi yang maksimal itu membutuhkan kualitas pembuluh darah yang bagus dengan dorongan aliran darah yang juga optimal sehingga ereksi bisa menjadi kuat, kencang, dan bisa dipertahankan selama hubungan seksual. Jadi sebuah penelitian yang baru-baru saja dilakukan, dipublish di sebuah jurnal The World Journal of Men's Health itu atas publikasi dari para peneliti di University of Miami itu menyebutkan bahwa pasien-pasien yang pernah mengalami COVID-19 yang menggejala berat sampai yang lebih berat lagi, ya nantinya sesudah sembuh dia akan mengalami hal yang bisa dicek bahwa terjadi gangguan ereksi. Ternyata dari penelitian para peneliti ini, dari jaringan penis yang diperiksa, di biopsi namanya, dilihat di situ memang masih ada petanda bahwa memang ada virus COVID-19-nya, ada virus SARS-CoV-2-nya. Itu dengan pemeriksaan RT-PCR di saat di biopsi namanya di daerah corpus cavernosum penis. Dan itu juga ditemukan pada area penis itu kerusakan jaringan endotel dan pembuluh darah yang luar biasa. Jadi ini dihubungkan dengan kejadian bahwa si virus ini bisa merusak jaringan pembuluh darah dan endotel pada penis. Dan akhirnya gangguan yang terjadi adalah gangguan ereksi. Ketidakmampuan melakukan ereksi bahkan ini bisa mengakibatkan gangguan ereksi berat. Dan ini bisa terjadi, teramati sampai 7 bulan dari penelitian ini. Bisa kebayang akhirnya, dan kita mengharapkan kemudian kenapa ini juga perlu dicegah, kenapa COVID-19 jangan sampai tertular, karena salah satu resikonya saat ini adalah gangguan ereksi. Anda tidak ingin mengalami gangguan ereksi yang cukup serius dan menetap kan? Tapi memang kemudian ada nggak penyebab disfungsi ereksi itu adalah juga penyebab yang lain. Penyebab yang paling sering dari gangguan disfungsi ereksi selama pandemi salah satunya juga adalah penyebab dari psikis. Seperti contoh di kasus pertama tadi, bahwa ketika seseorang selama pandemi dia mungkin punya masalah dengan istrinya, sering berantem, punya masalah dengan tempat kerjanya, punya masalah dengan finansialnya, jadi dia punya hutang banyak dan akhirnya terbebani secara pikiran dan itu akan terbawa ke dalam hubungan seksualnya juga, ke dalam relasi seksualnya juga. Pada akhirnya tidak cuma gangguan seksual disfungsi ereksi saja yang bisa terganggu, bisa jadi juga dorongan seksualnya terganggu, dan yang lain bisa jadi misalnya juga terjadi permasalahan ejakulasi. Itu lebih kepada kemungkinan penyebabnya adalah dari sisi psikologis. Jadi memang Mike Tyson, gangguan seksual itu penyebabnya bisa fisik, bisa psikis atau kombinasinya. Bahkan penyebab fisik juga bisa terjadi, misalnya pada satu contoh, mereka yang disfungsi ereksi ternyata pada waktu masa pandemi karena di rumah saja, makan terus, tidak terkontrol karena mungkin masih punya duit yang cukup banyak selama di rumah, pesan online makan ini, makan itu, yang ternyata tidak bisa terkontrol kadar kolesterolnya, level gula darahnya, akibatnya kemudian gula darahnya sangat meningkat dan ini gula darah yang meningkat akan mengganggu pembuluh darah. Akhirnya gara-gara diabetes atau kencing manis atau gula darah yang tinggi, terjadi juga gangguan pada pembuluh darah termasuk pembuluh darah penis, akhirnya terjadi disfungsi ereksi. So, jangan main-main juga dengan COVID-19 ini, ternyata COVID-19 bisa mengakibatkan disfungsi ereksi. Jangan sampai Anda salah satunya. Ya, Mike Tyson, ternyata masih ada 2 pertanyaan lagi. Dan 2 pertanyaan lagi ini juga sebenarnya cukup menarik, ya. Dan coba kita bacakan yang nomor 9. Dok, ada peringatan untuk berhati-hati selama pandemi karena di rumah saja loh, karena ternyata bisa terjadi kekerasan seksual. Tadi juga saya sempat menyinggung ini, bahwa data yang disebutkan dari beberapa lembaga yang memperhatikan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual, demikian juga perlindungan terhadap anak dan perempuan, ada yang menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual selama pandemi ini justru tetap ada dan tetap meningkat, makin hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Di sepanjang tahun 2020 kemarin, saya tidak ingat
jumlah kasusnya, ternyata kasus kekerasan seksual juga cukup tinggi. Karena apa? Ternyata itu dia, selama di rumah saja, rupanya kekerasan seksual mendapat peluang lebih banyak terjadi. Dan kita ingat bahwa pelaku kekerasan seksual itu sebagian besar, sekitar 40-60% itu adalah orang-orang yang dikenal. Orang-orang yang tidak jauh di luar sana, bukan orang-orang asing, tetapi kadang-kadang orang yang ada di rumah. Entah itu sepupunya, saudaranya, pamannya, bahkan ada beberapa yang orang tuanya. Ya, jadi sesungguhnya ketika masa pandemi terjadi dan kemudian orang diharapkan lebih banyak di rumah, mereka yang pelaku kekerasan seksual yang seringkali melakukannya di rumah tangga, bahkan itu juga bisa melibatkan seorang suami kepada istrinya dalam bentuk KDRT juga, itu jadi peluangnya makin meningkat. Jadi yang tadinya dipikir bahwa dengan di rumah aman saja, no, ternyata tidak selalu aman. Bahkan ini bisa mengakibatkan, sekali lagi ada peluang untuk melakukan kekerasan seksual terhadap target yang diincarnya atau yang selama ini sudah pernah terjadi dan kemudian dilakukan pengulangan. Jadi kepada para orang dewasa, tolong perhatikan bahwa anak-anak yang ada di rumah juga cukup aman dari agresi seksual dengan memperhatikan selalu bagaimana dia berperilaku sehari-hari, perubahan perilaku yang ada apa, kemudian juga mengingatkan untuk selalu menjaga dirinya terhadap satu COVID-19, tetapi yang dua juga tanda-tanda agresi siapapun, baik itu orang rumah maupun orang luar. Jadi selalu mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Dan Meg Thiessen, ini adalah pertanyaan yang terakhir dari episode kali ini. Jadi Meg Thiessen yang bertanya di pertanyaan ke-10 ini rupanya ingin memastikan bahwa tentang masalah kehamilan. Jadi pertanyaannya adalah begini, oke dok, nah ini oke dok juga nih. Oke dok, ada anjuran selama pandemi untuk membatasi hubungan seksual atau untuk hubungan seksual menggunakan kontrasepsi supaya tidak terjadi kehamilan. Kenapa ya dok? Nah, balik lagi sebenarnya mau berhubungan seksual, mau itu terjadi kehamilan, itu sesungguhnya adalah hak asasi masing-masing yang disebutkan berada pada domain HKSR atau hak kesehatan seksual dan reproduksi. Hak untuk mau hamil, hak untuk ingin menikmati kehidupan seksual. Tetapi di masa pandemi ini yang perlu diperhatikan adalah satu, bahwa wanita atau perempuan yang hamil adalah salah satu yang cukup beresiko jika tertular virus COVID-19. Pada beberapa kasus ditemukan mereka yang sudah hamil, terutama nanti di trimester kedua, bahkan selanjutnya, itu memiliki resiko masuk ke dalam infeksi yang lebih bergejala berat. Bahkan kita punya beberapa catatan kasus-kasus kematian dalam waktu cukup singkat dalam perawatan, ternyata itu adalah pada mereka yang sedang hamil. Bisa kebayang juga jika ternyata kehamilannya cukup besar, misalnya kehamilan di umur 7 bulan atau 8 bulan, itu sudah menjelang masa-masa untuk menuju tahap persalinan. Ternyata jika terjadi gangguan yang lebih berat dan kemudian mungkin mohon maaf akhirnya menjadi fatal dan meninggal, korbannya menjadi tidak lagi satu, tidak lagi ibunya, tetapi juga calon bayinya yang sudah siap sebenarnya atau sudah bisa untuk dilahirkan. Jika itu sudah memasuki misalnya ke bulan ke-7, 8, bahkan mendekati bulan ke-9. Dan kemarin itu pernah terjadi juga beberapa kasusnya kita temukan di lapangan. Jadi memang akhirnya direkomendasikan sebaiknya jika memungkinkan jangan dulu di masa pandemi ini terjadi kehamilan. Caranya adalah dengan berhati-hati membatasi hubungan seksualnya atau memproteksinya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi Meg Thiessen bukan berarti kemudian
ketika kehamilan sudah terjadi atau memang ngebet banget karena mungkin pengantin baru, ada tuntutan ingin segera hamil dan kemudian diharapkan segera memiliki keturunan oleh mungkin mertuanya, orang tuanya. Silahkan saja, tetapi ingat selalu bahwa segala prosesnya itu pastikan Anda menjaga diri supaya tidak tertular COVID-19. Dan yang kedua, jika terjadi kehamilan harus rajin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ke bidannya, ke dokternya, atau ke dokter kandungan. Paling tidak mungkin pada waktu trimester pertama itu sudah pernah melakukan pemeriksaan 1 atau 2 kali untuk memastikan 1, umur kehamilan, 2 juga hal-hal yang berkaitan kira-kira adakah bahaya jika kehamilan dilanjutkan dan kemudian bekal apa yang perlu dijadikan kewaspadaan untuk merawat kehamilannya. Jadi begitu Mike Tyson, 10 pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Mike Tyson sesungguhnya yang berkaitan dengan seks dan COVID-19 sudah semuanya saya coba bahas dalam edisi kali ini. Pertanyaannya menarik-menarik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semua Mike Tyson yang menyaksikan video ini. Well, Mike Tyson, jadi sekali lagi sekian tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik seputar permasalahan seksual yang berkaitan dengan COVID. Jika Anda merasakan ini ada manfaatnya, silahkan bagikan ini kepada para sahabat-sahabat Mike Tyson semua. Karena membagikan sesuatu yang bermanfaat tentunya akan menambah nilai Anda sebagai seorang sahabat. Jadi Mike Tyson semua, edisi kali ini kita ingin diingatkan bahwa COVID-19 tidak melulu tentang infeksi yang kemudian dengan gejala serupa yang kita kenal seperti batuk, pilek, sesak nafas, kehilangan indera penciuman, kemudian sebagian 80% orang bisa bergejala ringan atau tanpa gejala dan bisa sembuh. 20%-nya akhirnya masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, bahkan sebagian sekitar 2-3%-nya tidak bisa diselamatkan, tetapi tidak cuma itu. Ada behind the scene, ada behind the story dari COVID-19 ini yang ternyata menyangkut permasalahan seksual. Tadi 10 pertanyaannya itu bisa mewakili mungkin kegundahan, banyaknya seliweran informasi yang mungkin bisa jadi menjadi pertanyaan banyak Mike Tyson untuk mendapatkan jawabannya. Jadi tetap yang paling penting saat ini adalah buat Mike Tyson semuanya, jaga kondisi dirinya untuk tetap sehat, bagaimana menjaga imunitas tubuhnya untuk tetap baik dengan harapan agar nanti bisa tetap sehat kalaupun tertular misalnya dari COVID-19, Anda tidak menjadi sakit yang perlu merepotkan orang banyak. Ataupun untuk menjadi lebih lengkap lagi, lakukanlah juga tetap disiplin melakukan protokol kesehatan. Jadi jadikanlah 3M, menggunakan masker saat bertemu orang banyak, menjaga jarak supaya tidak terkena droplet jika ada yang terinfeksi di sana, dan kemudian juga rajin mencuci tangan, itu adalah semua menjadi kebiasaan saat ini untuk tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang aman. Ditambah kemudian dengan mungkin selalu menjaga juga imunitasnya itu dengan tetap happy, tetap ceria, tetap membuat diri menjadi tidak terpapar banyak hal yang membangkitkan stres atau tegangan, tekanan, yang ternyata hal-hal tadi tidak melulu bisa menurunkan imunitas, tetapi juga bisa mengganggu performa, kualitas, fungsi dari seksual Anda. Jadi fungsi seksual bisa terganggu ketika seseorang yang kemudian menjadi daya tahan tubuhnya menurun, kemudian juga stres, ya, psikisnya juga ada masalah. Belum lagi misalnya juga ditambah-tambahkan ketika kita lupa melakukan protokol kesehatan, akhirnya malah tertular dengan COVID-19. Karena apa? Tadi ada satu pertanyaan yang menarik bahwa apakah COVID-19 bisa mengakibatkan
mengalami gangguan seksual, dalam hal ini adalah disfungsi ereksi, ternyata itu memang sudah terbukti, bahkan dibuktikan secara sains atau secara ilmiah. Jadi Mike Tyson sekali lagi, stay healthy, tetap lakukan protokol kesehatan, selalu jaga diri, jaga imunitas diri, dan kemudian ingat selalu berbagi informasi-informasi yang bermanfaat kepada sahabat-sahabat para Mike Tyson semua. Mike Tyson, sekian episode kali ini di Oke Dok, hanya di Mike TV, dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Ingat selalu, seseorang berarti sebagai manusia bukan dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki, bukan juga dari gelar, tahta, jabatan, harta dia yang punya, tetapi sesungguhnya baru berarti dari apa yang sudah sanggup diberikan buat orang lain. Tetap selalu di Oke Dok, hanya di Make TV, Magnificently Inspiring.